Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita sudah masuk di bab 1, pembahasan tentang dhamir munfasil atau kata ganti pisah. Sebagaimana yang sudah kita terangkan di pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya kata dalam bahasa Arab hanya ada 3. Isim, fi'il, kemudian harf. Ibarat 3 bersaudara, maka yang paling tua adalah isim, adiknya lagi adalah fi'il, kemudian adiknya lagi adalah harf. Isim ketika dikerjai oleh 2 orang adiknya ada yang tidak berubah, namanya mabni. Kemudian ada yang berubah, namanya mu'rab. Dan di kesempatan kali ini kita akan memberikan contoh untuk isim yang mabni, isim yang harokatnya tidak pernah berubah. Dan salah satu contohnya adalah dhamir munfasil. Makanya dhamir munfasil adalah satu di antara contoh isim yang mabni, isim yang harokatnya tidak pernah berubah. Nah, berkaitan dengan dhamir munfasil ini, ya kita akan coba menjelaskan lebih rinci. Penjelasan. Dalam bahasa Arab, kata ganti pisah diistilahkan dengan dhamir munfasil, disebut dengan kata ganti karena kata tersebut berfungsi untuk menggantikan penyebutan nama orang ataupun nama benda lainnya dan penulisannya dipisah. Contoh, Muhammadun fil masjidi menjadi huwa fil masjidi. Umaru wa Uthmanu fil masjidi menjadi huma fil masjidi. Aliyun wa Hamzatu wa Bilal fil masjidi menjadi hum fil masjidi. Aisyatu fil madrasati menjadi hiya fil madrasati. Fatimatu wa Zainabu fil madrasati menjadi huma fil madrasati. Khadijatu wa Hafsatu wa Sofiyatu fil madrasati menjadi hunna fil madrasati. Kata Muhammad pada kalimat kedua tidak disebut dan diganti dengan kata huwa yang artinya adalah dia. Kata Umar dan Uthman pada kalimat kedua juga tidak disebut dan diganti dengan kata huma, sedangkan kata Ali, Hamzah dan Bilal pada kalimat kedua juga tidak disebut dan cukup digantikan dengan kata penggantinya yaitu hum, yang artinya adalah mereka. Begitu juga dengan kata Aisyah yang diganti dengan hiya, kata Fatimah dan Zainab yang diganti dengan huma, dan kata Khadijah, Hafsah dan Sofia yang diganti dengan hunnah. Inilah fungsi dari kata ganti pisah atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir munfasil. Baik, insya Allah kita masuk ke pola dhamir munfasil beserta arti dan fungsinya. Huwa, dia, satu orang laki-laki sebagai pengganti orang ketiga tunggal laki-laki. Huma, mereka, 2 orang laki-laki sebagai pengganti orang ketiga ganda laki-laki. Hum, mereka, 3 atau lebih orang laki-laki sebagai pengganti orang ketiga jamak laki-laki. Hiya, dia, 1 orang perempuan sebagai pengganti orang ketiga tunggal perempuan. Huma, mereka, 2 orang perempuan sebagai pengganti orang ketiga ganda perempuan. Hunna, mereka, 3 atau lebih orang perempuan sebagai pengganti orang ketiga jamak perempuan. Anta, kamu, 1 orang laki-laki sebagai pengganti orang kedua tunggal laki-laki. Antuma, kalian, 2 orang laki-laki sebagai pengganti orang kedua ganda laki-laki. Antum, kalian, 3 atau lebih orang laki-laki sebagai pengganti orang kedua jamak laki-laki. Anti, kamu, 1 orang perempuan sebagai pengganti orang kedua tunggal perempuan.
Antuma, kalian dua orang perempuan, sebagai pengganti orang kedua ganda perempuan. Antunna, kalian tiga atau lebih orang perempuan, sebagai pengganti orang kedua jamak perempuan. Ana, saya atau aku, sebagai pengganti orang pertama, tunggal laki-laki ataupun perempuan. Nahnu, kami atau kita, sebagai pengganti orang pertama, baik ganda dan jamak laki-laki ataupun perempuan. Nah, kalau kita mencoba untuk menghafal dhamir munfasil ini, sebagaimana yang sudah kita terangkan di pertemuan yang sebelumnya, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu baik dengan memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Dan salah satu bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah menjadikan ruas-ruas yang ada di jari-jari tangan kita adalah untuk mempelajari bahasa Arab, ya, salah satu fungsinya. Dan kita coba terapkan untuk menghafalkan dhamir munfasil dengan menggunakan ruas-ruas jari tangan kita. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ya, bisa dituliskan huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, kalau sudah dituliskan di ruas-ruas jari tangan kita, ya, maka untuk wirid kita, ya, bisa di waktu luang, ya, kita murojaah atau menguatkan hafalan kita, ya, agar tidak mudah lupa. Nah, kita hafalkan begini. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Baik, kita ulang lagi. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Huwa, huma, hum. Dia satu laki-laki, dua laki-laki, banyak laki-laki. Hiya, huma, hunna. Dia satu perempuan, dua perempuan, banyak perempuan. Anta, antuma, antum. Kamu satu laki-laki, dua laki-laki, banyak laki-laki. Anti, antuma, antunna. Kamu satu perempuan, dua perempuan, banyak perempuan. Ana, nahnu. Ana, saya laki-laki, saya perempuan. Ya, isinya dua, makanya agak besar. Kemudian nahnu, kita atau kami, dua laki-laki, dua perempuan, banyak laki-laki, banyak perempuan. Isinya 4, ya, makanya besar. Nah, kalau kita perhatikan, yang dua ini kata ganti orang ketiga. Yang dua di tengah kata ganti orang kedua. Nah, jempol, ya, kata ganti orang pertama. Yang bawah ini tunggal, kemudian yang tengah ganda, kemudian yang atas jamak. Nah, ini tunggal, ya, tapi isinya 2. Nah, ini isinya 4. Ya, ganda dan jamak, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita ingin, ya, lebih tergambar lagi, saya buat contoh. Di sana ada Pak Selamat. Maka kata gantinya huwa. Kemudian datang lagi Pak Edi. Ya, berarti huma. Datang lagi Pak Joko, berarti hum. Di sana ada Bu Selamat, berarti hiya. Datang lagi Bu Edi, berarti huma. Datang lagi Bu Joko, berarti hunna. Kemudian Pak Selamat datang ke sini. Ya, saya mengatakan anta. Datang juga Pak Edi, berarti antuma. Datang Pak Joko, antum. Kemudian datang Bu Selamat, anti. Datang lagi Bu Edi, berarti antuma. Datang juga Bu Joko, berarti antunna. Saya mengatakan kepada mereka ana. Mereka mengatakan kepada saya nahnu. Nah, itu berkaitan dengan dhamir munfasil, ya, kata ganti pisah. Yang mana kata ganti pisah ini adalah satu contoh
di antara isim yang mabni, dan insya Allah akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang berikutnya detail dari pembahasan tentang 3 bersaudara, isim, fiil, dan harf, yang dari ketiganya membentuk bahasa Arab. Demikian barangkali yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.